Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi hidup kepada kita supaya kita itu menjadi abdinya Allah. Wa ma khalaqtul Amin. jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika beribadah kepada Allah, maka kita diberikan petunjuknya asyiratal mustaqim berupa kitab suci Al-Quran dan contoh penerapannya, aplikasinya, implementasinya diejawantahkan di dalam akhlakul kalimah dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia yang sempurna ini diberikan contoh teladan yang paling sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ditambah dengan apa yang menjadi contoh beliau, disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Rahim, luar biasa ya, Raufur Rahim ya. Dan tentu saja kita dalam menerapkan atau mempraktikkan apa yang dicontohkan Rasul, kita berharap Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah pengejawantahan kita dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita bertuhankan Allah, kita ridho. Kita beragamakan Islam, kita ridho. Kita bernabikan atau mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ridho tentunya mengikuti apa yang menjadi contoh teladannya. Kita getarkan dari dalam kalbu kita masing-masing. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Di hari Selasa, di penghujung dari bulan Zulqa'dah, sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita mampu untuk menjalankan satu syariat bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu kita disunnahkan untuk saum satu hari di hari Arafah. Ya, saum satu hari di hari Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tapi dosanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar maanger we kudu taubatan nasuha. Bapak Ibu, ya, kalau di tanggal 1 Muharram, ya, 1 Muharram, 10 Muharram itu menghapus dosa untuk yang sudah lalu. Sedangkan untuk hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau saum Ramadan, alhamdulillah tak ada batasnya ya. Hanya Allah yang tahu karena saum Ramadan itu hanyalah untukku ya. Dan akulah yang akan membalasnya ya. Jadi Allah tidak memberikan ukuran khusus untuk saum Ramadan, tetapi Allah memberikan penilaiannya khusus hanya Allah sendiri ya punya prerogatif. Dari saung tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, pagi hari ini, segar-segar, sehat walafiat. Semalam kita diguyur hujan dan pagi hari ini dalam keadaan segar ya. Dan insya Allah, kota ibu-ibu mau cenah hujan, ya ibu-ibu mau robo atau di bumi mau kehujanan, punya kamari hujan, ini hujan, ya. Itu hujan ibu mungkin
Teu da ibu mah teu hujanan dina kasur maksudnya. Alhamdulillah. Ya, tertawalah sebungah-bungahna ya dengan bahagia istiqomah berjamaah untuk bersama-sama membaca Al-Qur'an. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah nomor surat 104. Nama suratnya Al-Humajah yang artinya para pengumpat yang suka ngumpat ngumpat. Jadi hati-hati yang suka ngumpat-ngumpat ya di suratnya. Dan surat ini diturunkan di kota Mekah. Nama suratnya surat Al-Humajah, diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya 9 ayat. Kita akan baca pagi hari ini 9 ayat dan tentunya kita akan bersama-sama membacanya dengan sahabat-sahabat di Saud Tabir Al-Quran, di Margahayu Raya, Pak Muhammad Hussein, di Sumedang Teh Elis, di Cipamokolan Kang Ahmad, di Bojong Soang Kang Irwan, di Sukamiskin ada Teh Tati, kemudian di Radio Kilat FM Bandung ada Kang Indra, kemudian dari Cirebon Kasepuhan Abad ada Teh Hilda, kemudian dari Cirebon Kanoman ada Teh Irin, kemudian dari Taruna Parahyangan ya di Taruna Parahyangan ada Kang Dudung di Ujung Berung, kemudian ada Teh Elianawati di Arcamanik dan ada Kang Agus Japar Sidik di Katulampa Bogor serta AA Iskandar di Garut. Insya Allah nuju ngeem ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama baca dan kita terbang ke Mekah pagi hari ini untuk membaca surat Al-Humajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما نار الحطمة الله الموقدة نار الموقدة التي تطلع على الأفئدة الذي تطلع على الأفئدة عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة في أمد ممددة صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus gemar membaca Al-Qur'an dan Allah memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita dari kita belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Wilujeng bergabung hidayat katanya apa ini ya. Baik, kita lanjutkan. Setelahnya kita membaca, kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Kata kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Bapak Ibu suka mengumpat dan mencela?
Hati-hati sekarang ini di FB, di WA, di aduh macam-macam lah yang umpat. Tekau aya nu rada saeutik katingali kagorengan anak langsung diumbar, malah diliarkeun talis ateul punya disebar si anu kecewas was wisnya bahkan masuk TV dan juga diembar-embar lewat jalur media. Naudzubillah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung. Ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Demikianlah terjemahannya yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Hammas ya, Al-Hummas berarti orang yang melakukan umpatan dalam bentuk ucapan. Sedangkan al-lammas berarti orang yang melontarkan celaan dalam bentuk perbuatan. Ya. Artinya merendahkan dan menilai orang lain kurang. Dan penjelasan mengenai hal ini telah diberikan sebelumnya, yaitu pada firman Allah yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Pada saat itu yang dimaksud adalah Ummu Zamil dan suaminya, siapa namanya? Abu Lahab, mencela, mengfitnah dan seterusnya ya. Tentunya yang jadi sasaran adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena iri. Kenapa yang jadi nabi itu adalah Nabi Muhammad, bukan suaminya. Ya, karena suaminya itu ganteng, Bu. Suaminya ganteng. Jadi namanya Abu Lahab itu ganteng, Bu. Sedangkan istrinya cuantik pol, kan gitu ya. Makanya disebutnya juga Ummu Zamil. Ya, di urang aya Mang Jamil. Aya oge Jamileh, ya, Jamileh oge aya eta teh cantik dan tentunya Mang Jamilnya ganteng. Ibnu Abbas mengatakan hamajatul mazah humajatul lumajah berarti orang yang suka mencela dan menilai cacat orang lain. Jadi sok jadi penilai, Bu ya, seperti jadi juri. Teu kaop ningali batur aya we salahna. Make kopiah salah, make kupluk salah, make iket kap salah. Make naon Bu? Make duduk kuilakan salah, make naon deh Bu? Make cadar salah. Alhamdulillah ya. Itulah bagi orang yang sakitnya itu, kalau lihat sesuatu di orang lain itu pasti salah kabeh. Lu bener kan dewekna sorangan. Alhamdulillah ya. Kemudian Ar-Ra'du bin Anas mengatakan al-humajah berarti melakukan pengumpatan di hadapannya, sedangkan al-lumajah adalah celaan yang dilakukan di belakangnya. Jadi mengumpat nanti hareupeunana jeung ditukangeun nana. Di urang mah lolobana wanita tukangeun nana. Ya, kalau ini mah di depan dan di belakang. Qatadah mengatakan al-humajah dan al-lumajah itu adalah dengan lidah dan matanya serta memakan daging orang lain, menggunjing dan melontarkan celaan kepada mereka. Jadi lidah dan mata. Jadi kelingan mata teh ngedilak nyebutnya. Mun kan disebut apa yuk? Hah? Ari ngahina teh Bu? Ngadelekan. Naon ibu? Kiri ke bawah. Ya pokoknya mah gitulah. Ngahina bari pakai mata dan lidah. Nah, ujung-ujungnya penyakitnya kayak naon Bu? Stroke Bu ya. Orang-orang yang punya penyakit lumajah ini adalah stroke. Jadi silahkan cek kawan-kawan yang saat ini sedang stroke, bener nggak? Dulu itu lumajah. Iri, ya. Bahkan irinya itu bukan hanya terhadap yang dekat, terhadap yang jauh. Mudah-mudahan begitu Bu ya.
Tapi bagaimana kalau kita diiri, diledek atau dibully? Tenang naon, biarin aja. Ya toh mata mereka, lidah mereka, antepkeun wae. Pakai bahasa saya mah kumaha ya wae gitu punya. Jadi kalau ada yang ngeledek, membuli, mencaci, memaki, wae antepnya anjing menggonggong, kafilah berlalu, tong peduli kan gitu. Tapi ada nyeri karena hatinya nya lamun sabar berarti menang pahala. Lalu saya tak mengumbar sampai ingat Bapak Ibu, kalau Allah memuliakan, semua makhluk menghinakan tetap mulia. Ya, gitu Bu ya. Kalau Allah menghina, kalau memuliakan, semua makhluk menghina, mengumpat, tetap mana nama mulia. Sarua jeung bujur hayam mulia. Namun ditiup bujur hayam, mah Pak. Memang masuk niup bujur hayam. Nah, tentunya. Baik, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita mendapatkan ilmu bahwa yang namanya manusia, ya manusia teh urang Bu ya, selalu berada dalam keadaan yang teu ningali baturnya, sok resep ngahina, sok resep ngomel, yang berbahasa urang ngomel, ngumpatnya. Dan jangan lupa ketika kita dalam keadaan yang seperti itu, maka hindari